Rapat terbuka Senat Universitas Kristen Satya Wacana dalam acara tunggal upacara wisuda program diploma sarjana magister dan doktor Universitas Kristen Satya Wacana periode 1 tahun 2020-2021 pada hari ini Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020 siap dimulai. Kepada Ketua Senat dimohon secara resmi untuk membuka rapat. Rapat terbuka Senat Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dalam acara tunggal wisuda program diploma sarjana magister dan doktor pada hari ini Sabtu 27 Juni 2020. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin dalam tradisi iman Kristen. Kita mendoakan agar acara wisuda ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Pada hari yang penuh kebahagiaan dan sukacita, sekalipun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kami, ya Tuhan, kami tetap bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan yang tiada henti bagi kami, sehingga pada hari ini kami boleh melaksanakan wisuda Universitas Kristen Satya Wacana. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai para wisuda di dalam seluruh proses belajar mereka, di dalam seluruh proses kehidupan selama bermahasiswa. Kami bersyukur juga karena Tuhan yang telah menyertai segenap orang tua yang mendampingi, yang membiayai, yang menguatkan, meneguhkan anak-anak mereka sehingga boleh berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana. Kami bersyukur atas setiap rahmat, karunia, dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga sebagai universitas kami boleh hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami boleh melayani masyarakat dengan segala keberadaan kami. Kami bersyukur oleh karena di tengah-tengah kehidupan tantangan yang begitu berat di masyarakat, kami masih bisa berbuat sesuatu bagi kehidupan masyarakat dan mahasiswa. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menyertai serangkaian acara wisuda pada hari ini, agar seluruh acara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah kami lakukan. Dan biarlah semua ini dapat berkenan di hadirat Tuhan. Perkenankan dalam rangkaian doa ini kami juga mendoakan segenap pimpinan universitas, fakultas, dan juga sivitas akademika. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menguatkan kami, agar di dalam masa-masa sulit ini kami boleh melewatinya dengan baik. Tuhan memberkati khususnya para mahasiswa yang saat ini sedang melakukan kegiatan belajar dari rumah. Tuhan pimpin mereka, agar mereka juga dapat mengikuti setiap mata kuliah dengan baik. Kami juga mendoakan seluruh dosen, pegawai, Tuhan berkati mereka, agar dapat menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik. Dan di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, kami juga boleh terus semangat untuk menghadapinya, menjalaninya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami. Oleh karenanya Tuhan, kami juga berdoa dan mendoakan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, di dalam kami bersama-sama menghadapi situasi yang berat ini. Tuhan kiranya yang memimpin dan menyertai kami, agar kami dapat kuat dan terbebas dari tantangan yang berat ini, ya Tuhan. Pun demikian kami mendoakan saudara-saudara kami di seluruh muka bumi ini. Bagi mereka yang sudah terkena COVID, yang dalam perawatan, Tuhan kiranya menyembuhkan dan menguatkan. Bagi mereka yang sedang dalam proses-proses karantina pribadi, Tuhan juga kiranya yang menguatkan.
Dan biarlah kami juga boleh terus-menerus tetap bersyukur, bersandar hanya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami yang pada hari ini diwisuda, saudara-saudara kami yang diwisuda. Biarlah mereka boleh memasuki jenjang kehidupan berikutnya sebagai alumni UKSW. Bagi mereka yang belum memperoleh pekerjaan, Tuhan berkati mereka sehingga rencana mereka usai perkuliahan ini, mereka mendapatkan pekerjaan atau mencari pekerjaan. Tuhan yang memberkati. Pun bagi mereka yang sudah bekerja dan akan melanjutkan pekerjaannya, Tuhan memimpin mereka di dalam masa-masa selanjutnya. Ya Bapa, inilah doa kami, inilah permohonan kami dan syukur kami. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam kampus Universitas Kristen Satyawacana. Bapa memberkati juga para senator, Tuhan memberkati juga kiranya organ yayasan di dalam kehidupan kami di Satyawacana, di dalam melakukan layanan yang terbaik bagi kehidupan kampus kami. Terima kasih ya Bapa, kami mohon ampun apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan selama kami menjalani acara ini. Kami mohon perkenan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan wisuda ini dapat berjalan dengan baik. Seluruh kami bersuka cita karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terhormat Bapak Ibu Pembina, Pengurus dan Pengawas YPTKSW. Yang terhormat Ibu Ketua Senat UKSW. Yang terhormat Bapak Rektor UKSW beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Fakultas. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua, wali dan keluarga winisuda. Yang terkasih para winisuda yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena pada hari ini, Sabtu 27 Juni 2020, Universitas Kristen Satyawacana dapat melaksanakan upacara wisuda periode 1 tahun 2020-2021. Dapat saya laporkan bahwa pada periode ini UKSW meluluskan 686 orang lulusan yang terdiri atas 2 orang lulusan program diploma, 607 orang lulusan program sarjana, 71 orang lulusan program magister, dan 6 orang lulusan program doktor. Dari 686 lulusan tersebut, 532 orang diantaranya mengikuti upacara wisuda yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Bapak Rektor yang saya hormati, dengan ini perkenankan saya selaku pembantu Rektor 1 bidang akademik menyerahkan 532 lulusan kepada Bapak Rektor untuk diwisuda. Saya ingin mengucapkan selamat bagi seluruh winisuda atas capaian Bapak, Ibu, Saudara. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh rekan-rekan yang sudah bekerja keras melalui kepanitiaan wisuda UKSW periode 1 2020-2021. Tanpa kerja keras Bapak, Ibu, Saudara, acara hari ini tidak akan bisa terlaksana. Tuhan memberkati pelayanan kita. Salatiga, 27 Juni 2020. Pembantu Rektor 1 Bidang Akademik, Dr. Iwan Setiawan. Berdasarkan hasil studi dan pemenuhan semua persyaratan akademik serta administratif yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan akademik dan profesional, dan atas dasar wewenang yang diberikan oleh pemerintah dan pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satyawacana, maka dengan ini saya, Rektor Universitas Kristen Satyawacana, mengukuhkan saudara-saudara
sebagai lulusan yang berhak memiliki ijazah diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan menyandang gelarnya masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Janji Winisuda. Dengan ini saya berjanji. 1. Akan membaktikan ilmu dan kepandaian saya demi kesejahteraan bangsa, negara, dan umat manusia. 2. Akan menjunjung tinggi nama baik Satya Wacana melalui pekerjaan dan perbuatan-perbuatan saya dimanapun saya berada. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan mengukuhkan janji saya. Pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana yang saya hormati, Winisuda dan keluarga yang berbahagia, segenap warga UKSW yang ikut bersyukur di pagi hari ini, para pemirsa acara wisuda periode 1 2020-2021 yang saya kasihi. Salam sejahtera di dalam Tuhan yang kasih setianya melampaui seluruh realitas kemanusiaan kita. Hari ini adalah hari yang bersejarah di dalam kehidupan kita. Saya menduga mestinya tak terbayangkan dalam pikiran ketika Anda pertama kali datang ke UKSW beberapa tahun yang lalu, bahwa Anda akan lulus dan diwisuda dalam suasana yang seperti ini. Anda mungkin sudah pernah menyaksikan upacara-upacara wisuda kita. Anda mungkin membayangkan dan mengharapkan akan diwisuda sebagaimana lazimnya upacara wisuda di UKSW diselenggarakan. Namun bagaimanapun, hari ini Anda diwisuda dengan kenyataan bahwa Anda tidak ada di sini, di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana, tempat upacara wisuda ini kami selenggarakan. What a day it is. Kami pun tidak membayangkan, tidak mengharapkan upacara wisuda yang seperti inilah yang kita laksanakan di hari ini. Rasanya tidak pernah ada di dalam sejarah universitas ini seorang rektor mewisuda dan melepas lulusan universitas ini tanpa kehadiran mereka yang diwisuda. Apakah ini harus kita lihat sebagai sebuah tragedi? Saya kira tidak. Saya harap Anda tidak memandangnya demikian. Yang pasti, ini adalah sebuah realitas yang tidak terhindarkan. Kita hanya harus bisa menerimanya, bahkan harus berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di dalam kondisi yang seperti ini, kita masih bisa menyelenggarakan upacara wisuda ini. Di dalam kondisi sebagaimana Anda dapat saksikan dari rumah masing-masing. Ini mungkin mengharukan karena saya sedang berdiri dan menyampaikan sambutan ini di depan kursi-kursi yang kosong yang seharusnya Anda sedang duduk di sana. Namun, pada saat yang sama ada kebahagiaan dan ucapan syukur di hati kita semua karena Anda semua telah lulus dan kini diwisuda. Ekspresikanlah sukacita itu di tempat Anda masing-masing. Sedemikian pula kami yang hadir di Balairung ini turut merasakan sukacita Anda dan keluarga. Terpujilah Tuhan karena kita diperkenankan pernah mengalami hari bersejarah ini. Perkenankan di dalam suasana seperti ini, saya menyampaikan pesan untuk kita semua. Dalam upacara-upacara wisuda yang lalu, saya mengajak para winisuda
setelah membekali diri melalui tempaan proses studinya agar mereka siap menatap masa depan nun jauh di sana yang akan kental bercirikan kemajuan sains dan teknologi. Hari ini, sekalipun saya tetap optimis akan kemajuan peradaban yang tidak terhindarkan, serta yakin akan kesiapan Anda untuk menghadapinya, perkenankan saya kini mengajak Anda untuk berefleksi tentang hakikat kemanusiaan kita yang harus kita akui sebagai rapuh atau rentan ketika diterpa persoalan besar dan baru seperti pandemi COVID-19 yang tampak melumpuhkan kesanggupan kita menjalani kehidupan yang normal. Bukan saja kita tidak bisa menjalankan kehidupan sebagaimana kita inginkan, kemampuan kita untuk mengatasi persoalan ini pun tampak lemah. Namun, saya tidak mengatakan bahwa pandemi COVID-19 adalah persoalan yang tidak bisa kita atasi. Tidak. Sebagai ilmuwan, saya sangat optimis bahwa kita manusia akan segera bisa mengatasinya. Namun, ketika persoalan ini tiba-tiba menghantam kita semua, bukan saja kita di Indonesia, tetapi bahkan mereka, saudara-saudara kita di negara-negara maju yang sistem kesehatannya jauh lebih baik dari kita pun. Penyakit ini datang ibarat binatang buas yang lapar dan mengejar-mengejar kita yang tunggang langgang lari karena ketakutan. Kita jatuh dan bangun dan berlari lagi, dan ia tetap mengejar kita. Sudah ada rupa-rupa persoalan seperti ini di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Jikapun rupa-rupa persoalan itu pernah menjadi pengalaman hidup kita di waktu-waktu lampau, hantaman COVID-19 di awal hingga tengah tahun ini bagaimanapun akan menghantui perjalanan hidup kita ke depan. Akan sulit kita melupakannya. Karena itulah saya ingin menyisipkan kesadaran akan kerentanan kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini, agar pada diri kita ada kerendahan hati di hadapan Tuhan dan alam raya ini. Bahwa sehebat-hebatnya kita manusia membangun peradaban maju, kita harus mengingat bahwa makhluk sangat kecil yang namanya virus corona sudah memorak-morandakan bangunan kecanggihan kehidupan yang kita miliki. Apakah masih akan ada bentuk persoalan yang akan datang kemudian? Kita tidak tahu. Namun semoga pandemi COVID-19 ini telah mengajarkan bagaimana kita harus hidup humble di dalam kehidupan ini. Semua yang kita miliki bisa tidak berarti apa-apa. Semua kesenangan kita berubah menjadi air mata, keluhan, dan penyesalan. Namun sekalipun demikian, mari kita tetap yakini bahwa di setiap persoalan ada maksud dan karenanya ada pesan moral kehidupan untuk kita pelajari. Pertanyaannya, apakah pesan moral dari pandemi COVID-19 ini bagi kita? Teristimewa bagi Anda, para winisuda, untuk membekali perjalanan Anda mengarungi kehidupan ke masa depan? Pelajaran hidup yang mungkin dapat kita petik dari peristiwa pandemi COVID-19 ini bagi saya, yang pertama adalah bahwa sesuatu yang tidak diharapkan dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Melalui apapun bentuknya, Tuhan telah dan dapat memberikan ruang bagi kita untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terpikirkan, bahkan yang mungkin tidak mau kita terima sebagai kehidupan ini. Sebagai manusia, kita hidup dengan memiliki atau berdasarkan keinginan-keinginan kita. Kita mau ini, kita mau itu, kita mau segalanya. Dalam cukup banyak hal, apa yang kita inginkan itu dapat terpenuhi. Lulus dan diwisudanya Anda di hari ini adalah wujud dari apa yang Anda inginkan dan itu sudah terpenuhi. Anda bersyukur karena itu. Namun apakah kita bisa berterima ketika yang tidak kita harapkan itu justru yang terjadi? Seringkali kita tolak, kita marah, kita kecewa. Namun pengalaman hidup kita di hari ini yang tidak terhindarkan dari bahaya pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita agar mau tunduk menerima apa yang sedang terjadi, apa yang tidak kita harapkan.
Ini sebuah pelajaran hidup yang sekalipun mungkin pahit, tetapi sungguh sangat baik. Sikap berterima ini bukan berarti kita lalu harapkan agar kita hidup penuh dengan hal-hal yang tidak kita harapkan. Tidak demikian. Namun, jika selama ini kita seolah selalu berusaha atau bisa protes atas segala sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mau berdiam diri, secara sejenak menerima apa yang tidak kita sukai terjadi di dalam kehidupan kita. Penulis seperti Susan Cain dalam bukunya Quiet menilai bahwa dunia kita ini telah lebih dominan dibentuk oleh kultur para extroverts, tetapi kehidupan di bumi yang makin sibuk, makin ribut, narsistik, justru membutuhkan kehadiran para introverts. Pandemi ini sudah membantu kita untuk belajar berdiam diri. Di dalam ketenangan, kita berpikir mencari solusi dan tetap merasa positif dan kuat di tengah-tengah negativitas persoalan-persoalan. Bumi kita bahkan telah juga diberikan waktu untuk berdiam diri atau beristirahat sejenak. Di dalam istirahatnya, bumi telah merestorasi dirinya. Karena itu, marilah belajar untuk lebih sering dapat berdiam diri dan merestorasi diri kita. Kedua, ketika kita semua ingin agar bisa selamat melewati masa pandemi ini, maka beradaptasi adalah pelajaran berharga bagi kita. Adaptasi adalah bukan sebuah pelajaran baru, tetapi telah setua usia keberadaan makhluk hidup. Sejarah kehidupan adalah sejarah adaptasi. Keadaan di sekeliling kita tidak selalu seperti yang kita harapkan. Kadang bahkan berbeda jauh dari harapan-harapan kita, sebagaimana yang kita lihat dalam wujud pandemi ini. Melalui kondisi seperti itu, kita telah diajarkan suatu kemampuan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita sebagai makhluk ciptaan, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri. Kontras dengan itu, seringkali kita justru ingin mengubah dunia ini. Kita ingin mengubah ini, mengubah itu, mengubah segala sesuatu agar lebih baik sesuai dengan yang kita bayangkan. Namun Tuhan sudah menempatkan kita dalam suatu realitas yang lebih besar, realitas yang lebih tinggi, realitas yang melampaui keadaan dan kemampuan kita. Itu mengajarkan kepada kita untuk memahami betapa kecilnya kita dibanding realitas yang lebih besar itu. Apa yang karenanya dituntut dari kita adalah kemampuan untuk belajar memahami realitas yang lebih besar itu dan menempatkan diri kita selaras dengannya. Bahwa kita tetap diberi kemampuan oleh Tuhan untuk juga bisa mengubah ini dan itu. Namun di dalam skenario ilahi yang lebih besar, kitalah yang harus menempatkan diri agar bisa hidup berkesesuaian dengan keadaan di sekeliling kita. Sikap tunduk dan menyesuaikan diri di masa pandemi ini hendaknya membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mau belajar dari realitas di sekeliling kita. Bahwa sebagai mitra sekerja Allah dalam kehidupan ini, kita tentu masih diberi ruang dan bisa membangun narasi-narasi kehidupan mikro di sekitaran kita, namun semua itu harus tunduk mengikuti narasi kehidupan makro, bahkan kosmik, yang Tuhan telah atur mungkinkan terjadi dan memasuki ruang-ruang kehidupan kita. Ketiga dan yang terakhir, segala sesuatu ada awal dan akhirnya. Sebelum kekekalan yang sejati dihadirkan ke dalam kehidupan kita, dalam hal wabah-wabah yang pernah dialami umat manusia, COVID-19 ini adalah yang kesekian dan mungkin bukan yang terakhir. Ia bermula dari Cina di akhir tahun lalu dan ia pasti akan berakhir. Ketika ini berkaitan dengan masa-masa susah, masa akhir dari kesusahan, berarti ada pengharapan akan datangnya kembali masa senang. Ada masa kerja atau masa menanam, ada pula masa menuai hasilnya. Segala sesuatu ada masanya, dan baiklah kita selalu menaruh pengharapan akan sesuatu yang baik atau lebih baik untuk datang setelah masa penantian kita jalani.
hari-hari ini kita berada di dalam masa penantian akan berakhirnya pandemi ini dan akan datang masa kembalinya kita ke kehidupan yang normal. Kita harus meyakini bahwa itulah mekanisme yang sudah Tuhan ciptakan di dalam sejarah kehidupan kita. Ada masa-masa bencana besar terjadi di bumi ini dan memusnahkan sebagian kehidupan makhluk-makhluk hidup. Namun kehidupan toh tetap bergulir. Ini berarti ada selalu pengharapan di dalam kehidupan ini. Karena itu, pandemi ini memberi kita pengharapan akan kehidupan yang lebih baik yang sudah menanti di depan sana. Kita karenanya tidak boleh pesimis ketika diperhadapkan dengan setiap kesulitan hidup. Kita harus meyakini Tuhan sedang menuntun kita saat kita berada di lembah kekelaman. Kita sedang melewatinya dan akan memasuki padang yang hijau dan berair tenang. Semua itu menunjukkan bahwa ada banyak pelajaran dari kesulitan hidup. Sekalipun susah, saya berharap dan percaya kita tidak menjalani pandemi ini dengan sikap bersungut-sungut. Saya yakin Anda sudah dan mau terus belajar dari setiap kesusahan, bahkan yang ekstrim seperti ini. Semoga di situasi susah seperti ini Anda telah belajar bersama dan bahkan menempatkan Tuhan sebagai sentral kehidupan Anda. Di segala keadaan, Tuhanlah pusat kehidupan orang percaya. Kiranya Tuhan yang setia itu, yang sudah menuntun Anda datang ke UKSW dan menyelesaikan masa belajar Anda di sini, Ia pula lah yang akan menghantar Anda memasuki ruang kehidupan Anda yang baru pasca studi ini. Ia sudah ada di depan sana, namun Ia akan juga berada di samping dan di belakang Anda, menuntut Anda menjalani kehidupan terus ke depan. Taruhlah pengharapan Anda selalu kepadanya. Ia tidak akan mengecewakan Anda sekalipun susah harus Anda jalani. Terpujilah Ia yang kekal kuasa dan kasih-Nya. Selamat berbahagia, Tuhan memberkatimu. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana, pimpinan universitas, fakultas, staf pendidik dan kependidikan, seluruh orang tua dan wali, serta rekan-rekan Minisuda pada wisuda periode 1 tahun akademik 2020-2021 yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Charles Stefani dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mewakili rekan-rekan Minisuda untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya. Kami selaku Minisuda telah berhasil menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa-mahasiswi UKSW. Tentunya, pencapaian kelulusan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Pertama, saya mewakili rekan-rekan Minisuda ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua atau wali yang telah membesarkan kami, memberikan banyak dukungan berupa kepercayaan, motivasi, dukungan moral, dukungan finansial, dan masih banyak lagi. Izinkanlah kami untuk mempersembahkan sedikit kebanggaan atas selesainya masa studi ini. Terima kasih juga kami ucapkan pada Universitas Kristen Satya Wacana karena telah memberikan begitu banyak fasilitas dalam menunjang pendidikan kami serta kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih kepada para pendidik karena telah memberikan banyak pengetahuan, berbagi pengalaman, serta didikan dalam membentuk karakter kami. Ini semua akan bermanfaat bagi masa depan kami. Terima kasih juga atas pelayanan dari berbagai pihak yang telah memperlancar jalannya wisuda periode ini di tengah pandemi COVID-19. Di sini kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan atas perbuatan kami yang mungkin kurang berkenan selama kami menempuh pendidikan di UKSW. Kepada rekan-rekan Minisuda, saya ucapkan selamat atas keberhasilan kita. Guna mencapai ujung penantian ini, kita perlu melewati banyak proses dan tantangan. Begitupun saat kita telah menyelesaikan studi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita dihadapkan pada tantangan baru. Kita menyadari
bahwa kondisi saat ini mungkin akan lebih sulit bagi kita untuk langsung memulai karir. Tidak peduli dari mana kita berasal, kita akan menghadapi tantangan dan resiko yang sama. Di sini, saya mengambil kutipan dari Jack Ma yang berkata, "Jangan menyerah. Hari ini keras, besok akan semakin berat, tetapi lusa akan indah." Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di balik kerja keras kita. Jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kiranya keberuntungan dan kesuksesan akan selalu mengikuti kita, melebihi dari apa yang kita harapkan. Rekan-rekan Winisuda yang berbahagia, saat ini hanyalah awal dari perjalanan kita yang lebih besar. Saya mendorong rekan-rekan semua untuk berjanji, tidak berhenti berusaha meraih impian kita. Mengharumkan nama alma mater UKSW untuk menjadi alumni yang dapat memberikan banyak dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. See you on top. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Rapat terbuka Senat Universitas Kristen Satya Wacana dalam acara tunggal upacara wisuda program diploma sarjana magister dan doktor Universitas Kristen Satya Wacana periode 1 tahun 2020-2021 pada hari ini Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020 sudah selesai. Kepada Ketua Senat dimohon secara resmi untuk menutup rapat. Rapat terbuka Senat Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dalam acara tunggal wisuda program diploma sarjana, magister, dan doktor pada hari ini Sabtu 27 Juni 2020. Dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika UKSW, saya atas nama pribadi menyampaikan selamat atas diwisudanya rekan-rekan mahasiswa di UKSW. Dan kepada para mahasiswa, Anda diwisuda dalam kondisi yang sangat istimewa. Sebagai representasi Angkatan Corona, berbahagialah bahwa Anda diwisuda dalam kondisi yang tidak sama dengan kakak angkatan Anda. Dan tentu jangan pernah lupa, di belakang Anda ada kedua orang tua yang sangat hebat. Bersujudlah, ucapkan terima kasih sama beliau-beliau yang sudah membesarkan dan menemani sampai kondisi seperti ini. Saya orang yang selalu percaya UKSW mampu memberikan ilmu pengetahuan yang hebat, yang up to date, yang penuh dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Dan itu cukup banyak buktinya. Dan hari ini para wisudawan, Anda ditantang untuk menyelesaikan banyak persoalan karena negeri ini dan dunia sedang dicubit oleh si COVID. Dan kita dihadapkan pada persoalan yang cukup complicated. Ada persoalan ekonomi yang lagi turun tajam, para sarjana ekonomi siap-siap. Kontribusilah pada sisi ini. Bagaimana ekonomi recover, bagaimana kita mendampingi para pengusaha kecil, mikro, agar mereka bisa bangkit. Mendampingi yang menengah besar juga boleh. Bagaimana kita membereskan soal bantuan sosial umpama, satu data Indonesia belum beres. Yuk kita bereskan yuk. Jangan pakai marah-marah, tapi pakai solusi. Ilmu pengetahuan Anda pun dibutuhkan. Agar data kita makin terkelola dengan baik, kita punya big data, dan itu kita jadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kita bereskan. Termasuk pada politik kesehatan. Oh, alat kesehatan belum beres. Bagaimana kita menyediakan APD, bagaimana kemudian kita membutuhkan vaksin. Saya berharap di antara kalian yang hari ini wisuda akan mengisi ruang itu. Dan tentu saja Anda semua orang-orang yang hari ini ditunggu, karena saya percaya Anda adalah orang-orang hebat itu. Selamat, salam saya untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kondisi pandemi COVID-19 di Kota Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana melaksanakan kegiatan wisuda secara
kesempatan ini saya Yulianto SENM, Wali Kota Salatiga, mengucapkan selamat dan sukses atas diwisudanya para wisudawan dan wisudawati mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana. Sekali lagi saya sampaikan selamat dan sukses, salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Saya atas nama staf Perpustakaan Wonoto Hamijoyo mengucapkan selamat kepada teman-teman Winisuda yang telah berhasil mencapai keberhasilannya selama ini. Kiranya apa yang sudah dialami oleh teman-teman sekalian memiliki pengalaman yang luar biasa dan bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain di lingkungan teman-teman sekalian. Kami juga meminta maaf jika selama teman-teman berproses di perpustakaan ini kami belum bisa memuaskan apa yang menjadi kebutuhan. Kiranya apa yang sudah kami lakukan boleh berkenan di hati teman-teman sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Mewakili seluruh staf administrasi akademik dan administrasi keuangan, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara-saudari wisudawan wisudawati periode 1 tahun akademik 2020-2021. Kami seluruh pegawai administrasi tentu turut berbahagia dan bersyukur karena telah menjadi bagian dari keberhasilan menempuh pendidikan tinggi di UKSW tercinta. Semoga ini menjadi awal untuk kesuksesan berikutnya. Tidak lupa kami memohon maaf apabila ada ketidaknyamanan, ada kesalahan dalam melayani saudara-saudari selama berstudi di UKSW, baik dari tutur kata, dari sikap ataupun kelalaian kami. Akhir kata, selamat melanjutkan sukses di kehidupan nyata dengan mendharma baktikan ilmu-ilmu yang telah berhasil dikuasai. Tuhan memberkati. Selamat untuk para wisudawan UKSW 2020. Beberapa waktu sudah berlalu. Ketika itu, kalian masih berseragam putih abu-abu. Genderang dan kostum karnival mengawali kiprah kalian di kampus hijau ini. Pasti banyak cerita di berbagai sudut kampus kita yang tercinta ini. Semoga menjadi kenangan yang indah. Semoga menjadi cerita yang tidak terlupakan. Semua ilmu yang sudah didapatkan di kampus kita ini jadikan sebagai bekal untuk berkiprah di masa yang akan datang. Jangan mudah menyerah, berpikir positif, dan tetap semangat. Selamat untuk para wisudawan dan tetaplah menjadi insan yang memiliki jati diri kreatif minority. Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Universitas Kristen Satya Wacana periode pertama 2020-2021. Selamat untuk menyelesaikan pendidikan di UKSW dan selamat untuk diwisuda meskipun dalam kondisi pandemi COVID dan secara virtual, tetapi tetap semangat untuk melakukan